Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, adik-adik para siswa. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menyampaikan informasi atau membahas tentang profil pelajar Pancasila. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 sampai dengan 2024 diantaranya menyebutkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Sejalan dengan visi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen untuk menciptakan atau mewujudkan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila ini adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Bapak dan Ibu serta adik-adik, 6 karakter yang ingin diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Berikut ini adalah elemen kunci dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Profil atau karakter yang pertama dari profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Elemen kunci dari berakhlak mulia yang pertama, akhlak beragama. Akhlak beragama ini mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifat-sifatnya adalah kasih dan sayang. Yang kedua, akhlak pribadi, yaitu menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting dilakukan bersamaan dengan menjaga dan merawat orang lain dan lingkungan sekitarnya. Elemen kunci yang ketiga yaitu akhlak kepada manusia, yaitu mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan, serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Keempat, akhlak kepada alam, yaitu menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitarnya sehingga dia tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam agar alam tetap layak dihuni oleh seluruh makhluk hidup saat ini maupun generasi mendatang. Kelima yaitu akhlak bernegara, memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik serta menyadari perannya sebagai warga negara. Karakter atau profil yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari profil atau karakter yang kedua itu, yang pertama, mengenal dan menghargai budaya, berupa mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, cara komunikasi, dan budayanya, serta mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok, juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, yaitu memperhatikan, memahami, menerima keadaan, dan menghargai keunikan masing-masing budaya sebagai sebuah kekayaan perspektif sehingga terbangun kesalingpahaman dan empati terhadap sesama.
Ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, yaitu secara reflektif memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda, sehingga dapat menyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang harmonis antar sesama, dan kemudian secara aktif partisipatif membangun masyarakat yang damai dan inklusif, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Profil atau karakter yang ketiga dari profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong. Gotong royong ini bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci dari gotong royong yang pertama, kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan orang lain, disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Yang kedua, kepedulian, yaitu memperhatikan dan bertindak secara proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sosial. Yang ketiga, berbagi, yaitu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Profil atau karakter yang keempat yaitu mandiri. Mandiri ini bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri ini yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapinya, yaitu melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, dimulai dari memahami emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasan dirinya, sehingga ia akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Kedua, regulasi diri, yaitu mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Profil atau karakter yang kelima yaitu bernalar kritis. Bahwa pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci dari bernalar kritis yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, yaitu memiliki rasa keingintahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengolah informasi tersebut. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, yaitu dalam pengambilan keputusan menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah dan sains dan logika dalam pengambilan keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi gagasan dan informasi yang ia dapatkan. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, yaitu melakukan refleksi terhadap berpikir itu sendiri atau metakognisi, dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga ia sampai pada suatu kesimpulan. Yang keempat, mengambil keputusan, yaitu mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta, dan data yang mendukung. Profil atau karakter yang keenam yaitu kreatif. Bahwa pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif ini yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal, yaitu menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal paling sederhana, seperti ekspresi pikiran dan atau perasaan, sampai dengan gagasan yang kompleks untuk kemudian mengaplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya, guna mengatasi persoalan dan memunculkan berbagai alternatif penyelesaian. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, yaitu menghasilkan karya yang didorong oleh minat dan kesukaannya pada suatu hal, emosi yang ia rasakan sampai dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Bapak dan Ibu yang terhormat,
adik-adik yang luar biasa. Demikian informasi yang disampaikan tentang profil pelajar Pancasila ini yang ingin diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.